Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaman 29. Wan niyatu la tu'assiru fil ma'asi syai'an. Niat itu tak berpengaruh di dalam kemaksiatan barang sedikit pun. Kama anna tathhira la athara lahu fi najisil aini, sebagaimana bahwa bersuci tidak berpengaruh baginya pada masalah najis ain. Faman wafaqa insanan ala ghibati muslimin wadda'a annahu yaqsidu bidzalika idkhala surur ala qalbihi fahuwa ahadul mughtabain. Siapa orang yang mengiyakan orang lain dalam menghibah muslim, lalu dia mendakwa bahwa ia tujuan dengan mengiyakan itu menyenangkan hati temannya, maka dia satu di antara dua orang yang menghibah. Wa man sakata 'anil amri bil ma'ruf, siapa orang yang diam saja dari amar ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, wa da'a annahu nawa bisukuti at-tawqi'a an kasri qalbil mubashir fa huwa syarikuhu fil ismi. Dia mendakwa bahwa ia niat dengan diamnya menjaga daripada kecewanya, tersinggungnya hati orang yang mengerjakannya, maka dia bersekutu dengannya pada kedosaan. Wa idza ta'allaqatin niyatul khabisatu bil amali thayyibi afsadatu wa sayyaratu khabisan. Apabila berta'alluq niat yang buruk dengan amal yang baik, maka merusak niat yang buruk akan amal baik dan merubahnya menjadi buruk. Kaman ya'malus salihati wa yanwi bidzalika tahsilal mali wal jah, seperti orang yang beramal soleh, ia niat dengannya mendapatkan harta dan kepangkatan. Fajtahid ya akhi an takuna niyatuka fi ta'atika maqsuratan ala ibtigha'i wajhillahi ta'ala. Upayakan olehmu duhai saudaraku bahwa niatmu dalam ketaatanmu terbatas atas mencari ridha Allah Ta'ala. Wanwi bima tata'atahu minal mubahat al-isti'anata ala ta'atillahi ta'ala, dan niatlah engkau dengan apa yang kau kerjakan dari yang mubah, meminta bantuan atas berbuat taat kepada Allah Ta'ala. Segini dulu. Saudara sekalian yang mulia, kita masih paparan tentang pentingnya niat di dalam hidup dan kehidupan seorang muslim. Saking pentingnya niat, Imam Bukhari, bisa dilihat itu di dalam kitab Sahih Bukharinya, dari 4.000 hadis yang ditulis di situ, kalau pakai berulang-ulang 7.000 lebih jumlah hadis yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari. Tapi beliau tuliskan dari seluruh sabda Nabi itu, yang pertama berbicara tentang niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu sebagai kedudukan pertama, sebagai isyarat betapa pentingnya niat dalam hidup dan kehidupan seorang muslim. Namun saudara sekalian, niat ini tidak sembarangan. Hadis itu kalamnya Nabi, sehingga kalamnya manusia mulia tidak bisa sembarangan dengan leterlek lalu kemudian kita pahami begitu saja, sehingga menjadi keluar dari maksud tujuan yang mempunyai sabdanya. Niat yang baik itu bagus, tapi niat yang baik itu bagus hanya pada perkara baik. Kata kiai kita Habib Abdullah Al-Haddad menyatakan, niat yang baik tidak ada pengaruh positifnya kalau
berjurusan dengan kemaksiatan. Niat yang baik kalau pada persoalan yang negatif menjadi tidak baik. Begitu. Artinya niat itu penting, ada prosedurnya, ada aturannya. Contoh begini, kita wudu bagus. Wudu tuh bagus enggak? Bagus. Tapi alatnya airnya air kencing. Jadi enggak? Tidak. Jadi enggak asal air. Begitu. Biar niatnya wudu. Begitu. Begitu juga benda najis. Itu tidak bisa dibersihkan. Benda najis. Kalau yang namanya najis dengan niat yang baik tetap najis. Walaupun niatnya baik. Begitu. Ini kita contoh biar gampang. Ada teman kita lagi nyeritain temennya. Begitu. Kata dia, tahu nggak si Anu tuh, orangnya mah rajin ngaji dia. Kalau ngaji rajin banget. Begitu. Rajin, baik kelihatannya, tapi kelakuannya itu lagi nyeritain kekurangannya. Kata kita, oh begitu ya. Niat kita ngomong oh begitu tuh, niat kita biar dia enggak kesinggung. Kalau kita enggak mengiyakan, nanti dikirain kita pro dia lagi. Kata kita, itu dengan kita mengiyakan teman kita yang lagi menceritakan kekurangan orang lain, itu kita pun termasuk, walaupun niatnya baik, menyenangkan dia, biar dia tidak kecewa sama kita, biar dia senang yang dia lagi ceritain, itu kita sama juga menggibah, walaupun kita mengiyakan. Umpamanya ada orang di televisi lagi nyeritain artis ini kekurangan artis ono, kita nonton, kita oh begitu dia ya, oh begitu. Maka kita nontonnya itu sama dengan andil juga, sama begitu, sebab lakunya ratingnya dia gara-gara ditonton kita. Dan kita itu mananya muslim terbesar. Kalau muslim tuh gak ada yang nonton aja udah mati dari dulu. Begitu, karena yang paling doyan muslim. Begitu. Jadi kalau ada orang lagi menggibah orang lain, kita mengiyakan, maka mengiyakannya dosanya bagi dua. Begitu mananya, dosanya bagi dua. Walaupun cuman kita, oh begitu ya, iya pantas dia. Enggak ngomong apa-apa kita kekurangannya, cuman oh doang, ngangguk kayak gitu. Itu ngangguk tuh 50% dosa yang didapat sama dia dibagi sama kita. Orang kalau menceritakan kekurangan orang lain, ghibah itu dzikruka akhaka bima yakra. Nabi sendiri definisikan tentang ghibah, menceritakan orang lain yang dia tidak suka, walaupun ada. Contoh teman kita botak palanya, botak, dia tidak mau kita panggil botak tuh, itu ghibah juga. Begitu tuh, walaupun ada. Justru kalau enggak ada namanya bukan ghibah. Tuh orang tuh gondrong kita panggil botak, tuh namanya dusta. Nggak kelihatan gondrong dibilang botak kan gitu. Itu bukan ghibah, lain lagi namanya buhtan. Ada ghibah, ada buhtan. Kalau buhtan menceritakan di luar fakta. Kalau ghibah menceritakan meskipun faktanya begitu. Itu enggak boleh. Kita enggak usah menceritakan kebaikan orang lain saja, itu kurang bagus. Apalagi menceritakan kekurangan orang lain. Yang bagus bagaimana? Membenahi diri biar tambah benar, itu yang bagus. Begitu. Nggak usah kita. Kalau ada teman kita datang ke rumah kita, timbang mau ngerumpi, mau ngobrol-ngobrol nyetin temennya. Bener nggak sih si Anu tuh begitu-begitu kelakuannya? Aduh, saya enggak sempat untuk kesana-sana. Wong saya aja sendiri masih banyak kekurangannya. Begitu. Ketika ada orang datang ke rumah seorang guru, dia nanya, Pak Guru, saya mau datang nih, mau nanya. Itu benar tuh saat hari itu kayak begitu, mau nunjuk-nunjuk orang.
Itu si guru dia menjawab sama orang datang, waduh saya nggak sempet untuk buka-buka internet. Begitu, apalagi untuk melihat benar apa enggaknya. Saya aja masih banyak yang harus dibenahi. Itu namanya sikap mulia yang kayak begitu. Daripada kita mengiyakan yang tahu kagak, sebenarnya segala sesuatu itu bisa diedit dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Masih mendingan kita benerin kekurangan diri. Orang tidak bakal ditanya oleh Allah tentang kekurangan orang lain, tapi kelak yang bakal ditanya tentang kekurangan diri sendiri. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Baru juz 2 saya kulus sufaha. Itulah orang-orang terdahulu. Emang dia kerjaannya begitu bagus, dan kerjaan kamu yang buruk, ia tetap buruk. Kamu tidak bakal ditanyai tentang perbuatan dia, yang bakal ditanyai tentang perbuatan diri kamu sendiri. Itu ayat, kalau kita buka tafsir ulama berbicara tentang ayat itu, adalah orang Yahudi selalu bangga, sampai orang Nasrani sampai detik ini tukang maboknya. Orang Kristen tuh tukang maboknya, mabok mulu kerjaannya sampai mati, overdosis. Itu ketika mati masih juga disebut pulang ke rumah Bapa ke sorga. Ya Rabbana, itu tukang mabok. Enaknya orang Kristen, itu tukang maboknya. Itu begitu. Kalau mati pulang ke rumah Bapa ke sorga. Dari mana ini ungkapan? Munculnya dari pikiran mereka, dewan-dewan gereja itu, bahwa mereka itu memiliki banyak nabi. Sebab dari mulai Nabi Yusuf sampai kemudian Nabi Isa, itu nabi namanya Bani Israel, anak cucu Nabi Yakub alaihi salam. Dari mulai Nabi Yusuf, jadi Yusuf terus sampai Nabi Isa, itu masih ke Yakub semuanya. Ya, semuanya dah, Sulaiman ke Daud ke Musa, Harun, semuanya itu anak cucu Nabi Yakub. Karena pikiran mereka, gua mah walaupun banyak salah, masih banyak pembelanya. Wong nabi-nabi saya mah banyak. Walaupun saya ini kurang ibadah, ya tetap aja bakalnya masuk surga. Sebab saya mah punya nabinya banyak. Begitu, nabinya banyak. Jadi tetap aja bakal lolos dari neraka. Dengan alasan memiliki nabi yang banyak sebagai bangsa mulia. Begitu. Ditegur oleh Allah, tilka ummatun qad khalat, yaitu nabi-nabi yang mulia. Nabi Ibrahim benar, Nabi Ismail, Ishak, Yakub, semuanya bagus. Dan laha maka sabat, itu adalah amal dia. Tapi tetap saja kamu anak cucu, kalau kagak benar mah kagak juga. Harus benar juga. Sebab orang tidak dilihat asalnya, yang dilihat adalah pribadinya, orang dalam agama. Maka kata seorang habaib mulia mengatakan, atafkharu bittisalika min aliyin wal baulu asl wa aslul bauli al-ma'ul qaruhu. Apakah Anda bangga? Apa yang Anda mau banggain? Punya datuk Imam Ali, punya datuk Rasulullah, punya nenek Fatimah Az-Zahra. Dari sisi mana kau banggakan? Perlu kau ketahui, wahai saudara-saudaraku, yang namanya kencing itu asalnya
Dari mana? Kencing, air. Ya. Ini kencing itu asalnya dari ini. Dan ini air. Suci nggak ini? Suci. Suci. Layak diminum nggak? Layak diminum. Ini asalnya kencing itu dari sini. Tapi tetap saja tidak dilihat asalnya. Kencing tetap najis. Sebab dia kencing. Agama tidak melihat dari mana dia berasal. Begitu. Orang nggak boleh banggain keturunan, jual nisan, kuburan masih dijual juga. Mengapa gitu? Jualin saya anaknya Kiai Anu, turunan Anu, turunan Anu. Nah, Anda dipandang oleh agama. Jualin nisan mulu. Yang dipandang itu amal kita. Manusia yang baik yang membuat bangga keturunan, bukan yang membangga-banggakan keturunan. Begitu. Jangan sampai ngaku tuh bagus, korupsi, bagus. Jadi ribet urusan. Jadi lain. Begitu. Kembali, niat Anda cukup. Kalau perbuatannya itu maksiat, walaupun niatnya baik, nyolong begitu. Niatnya sih buat nyantunin yatim-yatim, tapi nyolong. Anda jadi begitu. Timbul pertanyaan. Saya korupsi, hasil korupsi 5 miliar buat bangun masjid, jadi enggak? Jadi. Kalau bangun masjid mah diterima, ya kagak. Emang bangun masjid mah harus pakai duit, tapi bukan asal duit. Begitu. Begitu. Nabi udah bilang, kullu lahmin nabata min sukhtin fanaru aulabi. Tiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, neraka yang lebih pas dibanding surga. Neraka tempatnya. Walaupun kita niatnya cari nafkah, anak istri, pergi dari rumah ke kantor, tapi di kantor korupsi, tidak diterima. Niat yang baik tak berpengaruh pada kedosaan. Begitu kata kiai kita. Gambarannya, orang menggibah, niatnya nyenengin hati teman kita yang lagi bercerita, itu pun juga dia gibah juga. Gibah juga. Orang kerja, niatnya kasih nafkah anak istri, niat mulia, tapi kemudian itu mencuri, tidak bisa. Tetap dosa juga, walaupun niatnya baik. Begitu orang, ada temennya pakai baju setret sekali. Saya mah punya saran, kalau tolonglah kalau sholat pakai baju yang rada rapihan. Beda kita sholat begitu menghadap Allah. Mau kondangan aja rapi, masa pengantin nama Tuhan, muliaan pengantin begitu, harus rapi. Berapa banyak orang pakai baju atau kaos yang setret, itu ketika dia ruku, pantatnya kelihatan. Pantatnya ketika dia ruku. Dia sujud, naik. Wong baju itu bakal naik. Ininya nih. Kelihatan dia punya CD-nya. Ini masalahnya aurat orang laki khususnya. Sholat itu pusat sampai lutut. Lah kan kita kelihatan tuh teman kita, itunya tuh apa namanya CD-nya, yakni auratnya kelihatan begitu. Pas dia ruku atau dia sujud kelihatan. Kita dari belakang udah selesai sholat, kita diam aja lah, diam aja, nggak usah dibilangin. Lagi dia tukang ngaji ini, itu kita diamnya tuh, kalau ditegur takut kesinggung, dosa juga.
Kalau orang ada kemungkaran diam saja berdosa. Kalau ada orang sholat salah kita diamin, ya dia dosa. Diamin. Kalau salah harus ditegur bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Sebab kalau saya tegur nanti bikin kesinggung orang. Diamnya kita itu andil dalam kemaksiatan, bagi-bagi dosa. Begitu juga kita ada orang tanya, "Bang, di mana sih tempat judi itu?" Di kampung ini katanya ada. Oh, abang lurus ke kanan, nanti ada perempatan, belok kiri. Nah, nanti nggak jauh di situ tuh, nanti masuk gang. Nah, udah dah. Tuh bilangin begitu aja. Kalau dia dosanya 100 bagi 2 sama kita. Sebab kita yang bilangin. Begitu juga orang nanya, tempat dangdutan di mana? Oh no, jadi lurus saja. Ntar lurus belok kiri, ntar lurus lagi belok kanan. Ntar sudah kedengaran di situ. Nah, itu kita juga dapat dosa dari dia. Nah, kalau kita yang manggil, ya tinggal dihitung aja. Kita yang manggil berapa yang hadir, begitu dosanya. Satu orang 100 dikali aja jumlah berapa yang hadir. Kan kita bandarnya, begitu. Kita sih kagak, tapi kita masang lampunya aja. Iya, lampunya dari kita. Ya dosa juga. Ada orang bagus ente bisnisnya sound system bagus buat maulid, buat tabligh akbar, buat ini, ente bakal masuk surga. Iya kalau itu doang. Kalau dangdutan juga itu juga, bagaimana? Surga juga. Ya harus dilihat. Muslim itu niat harus baik. Salah niat bakal bahaya. Begitu. Tidak boleh kita niat baik kalau kerjaannya buruk. Tidak bagus juga. Yang salah wajib ditegur. Kalau salah, ya tentu dengan cara yang baik. Begitu. Caranya harus baik. Tapi juga bukan dengan bikin dosa lagi. Begitu maksudnya. Wa idza ta'allaqatin niyatul khabisatu, niat yang buruk bila terhubung dengan pekerjaan yang bagus bakal jadi buruk juga. Kalau pekerjaan jelek niatnya bagus, jelek juga. Pekerjaan bagus niatnya jelek, jelek juga. Kerjaannya mah bagus, salat atau adzan luar biasa. Jarang azan di azan, mana suaranya merdu banget. Luar biasa sampai ditegur, ente kali ini azan luar biasa banget ente azannya. Luar biasa ente. Iya, biar tetangga masjid ini tahu bahwa calon mantunya paling enak dan bisa azan. Makanya azan ini paling nomor wahidnya ini yang saya keluarin, andalan saya ini azan ini. Biar si bapak tuh biar tahu dia bahwa saya itu enggak sia-sia ngambil mantu saya. Makanya ini azan ini saya enak-enakin. Dibilangin sama temennya, Pak Haji Ahmad itu yang semusit. Iya. Wah, dia dari kemarin udah ke Jawa. Waduh, ini baru aja suara udah saya enakin lagi, enggak denger dia. Jadi niatnya ria maksudnya. Tuh pekerjaan bagus adzan, niatnya ria, jadi buruk juga. Sedekah niatnya biar dikata dermawan. Sedekah bagus. Niatnya biar dikata dermawan, namanya ria. Buruk juga. Begitu. Pekerjaan baik, niatnya tidak baik, menjadi tidak baik. Begitu, menjadi tidak baik. Kerjaannya baik, calon legislatif. Ya bagus. Emang orang perlu harus ada yang menyuarakan suara kebenaran. Tapi niatnya ya kalau udah dapat jabatan kan proyek gampang. Niatnya begitu, jadi nggak bagus. Begitu. Pekerjaannya bagus, tapi niatnya nggak bagus, menjadi nggak bagus. Karena itu muslim yang baik, kata Habib Abdullah Haddad, pasang niat kita
di dalam ibadah kita, apakah itu bentuknya yang namanya ibadah, niatnya semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sedekah, mau itu disebutkan nama kita mau kagak, tetap aja kita harus berbuat baik. Kalau pekerjaan itu mubah, makan, minum, begitu tuh yang boleh begitu aja. Pasang niat yang baik. Kalau makan biar kuat sholat, minum biar kuat sholat, tidur juga biar kita kuat kerja, kuat ibadah. Niat yang baik sehingga dari perkara yang mubah itu naik menjadi ibadah. Sebab muslim kerjaannya tidak boleh lari dari dua yang di dunia ini, wajib maupun sunat. Tidak ada mubah dalam muslim. Sebab yang mubah sama muslim yang baik, diniatin baik, maka naik menjadi baik. Makan boleh. Makan tuh hukumnya wajib apa enggak ya? Makan wajib enggak makan? Wajib. Kalau enggak makan dosa. Wajib enggak? Enggak. Begitu tuh. Dosa enggak makan? Enggak. Wah, kalau begitu boleh dong. Orang mau makan boleh, enggak makan boleh, terserah dia. Dia punya perut, ya kan? Terserah dia. Itu makan hukumnya boleh. Enggak ada ganjaran kita makan. Gitu. Biar pakai rendang, enggak juga. Tapi kita bakal ada ganjaran kalau niatnya baik. Ini makan ini biar kita kuat ibadah, biar kita kuat kerja, biar kita kuat begini, itu baru bakal bernilai baik. Tidur sama bini baik. Ketika seorang sahabat ngadu, ya sahabat kan macam-macam. Manusia itu punya banyak keluhan. Sahabat pun mengeluh sama Nabi. Kata sahabat, enak jadi orang kaya sama Nabi, enak. Dia puasa, ya kita puasa. Kita sholat, dia sholat. Lah dia sedekah, kita kagak nggak punya duit. Enak orang kaya mah. Lah masuk surganya bisa duluan Nabi kalau begitu. Nabi sampein, oh sedekah mah bukan di duit doang. Ente baca istighfar habis sholat, ente baca tasbih, alhamdulillah, takbir habis sholat, itu sedekah. Amar ma'ruf juga sedekah, nahi mungkar juga sedekah. Hatta ente tidur sama bini ente, itu juga bernilai sedekah, ada ganjarannya. Tuh, ganjaran. Perbuatannya senang, orang senang tuh tidak sama bini, tapi dikasih ganjaran. Enak nggak tuh begitu? Lah kan enak banget. Maka yang bujangan-bujangan tuh saya gak ngerti aja dah. Sama yang bujangan tuh yang kayak begitu, nggak ngerti ngapa sampai kayak begitu. Tuh tidur sama bini tuh ganjaran besar. Sahabat protes, masa tidur sama bini ganjaran? Dari mana? Afi bud'i ahadina ajrun, apakah di dalam kita bersetubuh ada ganjaran Nabi? Kata Nabi, coba aja ente punya kemaluan, dibawa ke Tegal Rotan, Perumpung, bawa aja ente ke tempat begitu, ke highlight begitu, ada ganjarannya enggak? Ya dosa Nabi kalau berzina. Kalau berzina itu dosa, berarti ditaruh tempat bini, berarti pahala. Tuh pahala, ada ganjaran. Nyari pahala nggak usah jauh-jauh. Sama bini udah cukup. Tuh begitu. Baru musab-musab, kata Siti Aisyah, ganjarannya sebanyak apa? Bila seorang suami ngusap istrinya, ditulis ganjaran 10, diampuni dosa 10, diangkat derajat 10. Itu baru ngusap-ngusap aja. Begitu. Itu sekali ngusap. Bagaimana kalau sampai ngusap? Jangan kencang-kencang, rusak, lecet bisa. Hah? Iya, itu aja udah dapat ganjaran. Begitu. Ganjaran begitu, yang kayak begitu. Begitu. Makanya Nabi wajar, kata Nabi, orang berkeluarga sholat tahajud 2 rakaat. Bujangan sholat tahajud 140 rakaat. Itu masih tinggian 2 rakaat orang yang berkeluarga. Itu ndak bisa. Jauh antara langit dan sumur.
Kalau bumi masih dekat sumur dalaman, jauh banget. Begitu. Makanya rugi yang bujangan. Suruh pada nikah. Udah 2014 mau ganti presiden lagi. Itu masih bujangan juga nikah. Itu kalau niatnya baik bakal jadi bagus. Upayakan muslim, segala ibadah niatkan karena Allah. Segala yang mubah niatkan untuk ibadah. Maka muslim lahir ke dunia ini adalah madrasah besar bagi muslim dari Allah. Di sini tempat kita belajar, di sini tempat kita dididik untuk mencari harta untuk ibadah untuk Allah. Begitu. Muslim tuh begitu. Harus begitu. Jadi rizki untuk ibadah untuk Allah. Ibadah dibatas mencari ridha Allah, yang mubah-mubah diniatkan untuk ibadah. Paling tingginya hidup. Begitulah siklus kehidupan muslim. Di dalam madrasah itu sampai akhirnya yang punya madrasah bilang, sudah waktunya Anda pulang. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Begitulah muslim. Siklus hidupnya mengais kebaikan demi kebaikan dalam setiap yang ada. Wallahu alam. Segini aja. Ada yang ditanya mungkin terkait materi ini atau luarnya sebelum doa? Silakan. Iya, baik. Kan ada yang dari perbuatan baik dengan niat jahat, iya, itu tidak akan jadi. Iya. Tapi bagaimana kalau di tengah jalan dia berubah niat? Iya, baik. Minta tolong sambil dibagi aja. Cukupkah? Dibagi aja. Ambil aja satu ambil yang baik. Iya. Jadi bagaimana kalau kemudian di tengah jalan dia berubah? Tadinya niatnya baik, kemudian di tengah jalan dia berubah. Ini bagaimana? Kalau kemudian di tengah jalan dia berubah, maka kemudian bisa menjadi rusak. Dengan di tengah jalan dia berubah. Contoh begini, sebab kebaikan itu kayak debu di atas genteng. Bila kemudian di tengah jalan kena hujan, maka dengan itu nggak cukup ya. Maka dengan itu habis. Contoh begini, kita bangun masjid, ya kan? Niat kita baik karena Allah. Di tengah jalan kita pengen dipuji orang, kan kira-kira begitu salah satu contohnya. Niatnya berubah, pamerlah gitu. Maka ini habis ganjarannya tuh. Tapi tidak boleh mundur. Dengan kebaikan itu, manfaat dari sebuah kerjaan bakal dia dapat kebaikan. Contoh begini, kita bangun masjid. Dengan kita bangun masjid niatnya riya, enggak apa-apa, jalanin aja. Walaupun kita riya, emang kita bangun masjidnya enggak dapat ganjaran. Tapi ketika orang pada sholat, pada ngaji di masjid itu, maka kita masih dapat. Karena itu jangan mundur kita dengan niat jelek. Teruskan itu, sebab bahasa kita pinjam omongan Imam Ibnu Athaillah dalam hikamnya. Kalau bahasa beliau, la tatrukir dzikra li adami khudurika ma'allahi fihi. Kalau saya mau ganti bahasa itu, jangan la tatrukil amala ma'adamil ikhlas fil amal. Kalau bahasa saya, mau saya pinjam bahasa beliau, jangan tinggalkan berbuat baik meski kita niatnya belum baik. Sebab tidak berbuat baik jauh lebih buruk dibanding berbuat baik dengan niat tidak baik. Niat tidak baik dalam kebaikan masih lebih baik daripada tidak mengerjakan sama sekali. Wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Moga-moga dengan kita terus-menerus berbuat baik yang niatnya tidak baik itu, Allah angkat derajat kita dari berbuat baik dengan niat tidak baik berubah menjadi niat baik, perbuatan baik dengan niat yang lebih baik, dan itu tidak ada yang sulit di mata Allah. Teruskan saja begitu. Jamaah sekalian, terkait buku itu, bila nanti ada keluasan rezeki,
ada niatan santunan yatim dan du'afa pada tanggal 30 Maret. Bila kemudian ada keluasan rezeki nanti dibantu. Tapi kalau tidak ada, buku dibawa sebagai hadiah, silakan dibaca-baca. Pada pertemuan mendatang kita ketemu di majelis ini, bisa dititipin sama itu Bang Haji Rahmat atau sama siapa sebagai pengurus Majelis Taklim Excel. Tidak mesti hari ini, besok lusa silahkan. Itu begitu. Tapi kalau tidak ada rezeki, cukup doain saja. Tidak bantu, tidak mengapa, doain saja. Tapi kalau ada kuasa rezeki, silakan bantu. Buku sebagai hadiah, tidak usah kita kemudian dibalikin. Kalau dirasa tidak manfaat buku itu, mohon dibagi kepada temannya. Barangkali dia bakal melihat atau mengambil manfaat dari sebuah isi buku itu. Itu saja terkait dengan buku itu. Nanti dibaca-baca, dibacanya mungkin sinopsisnya aja. Kalau di sini belakang di covernya itu paling belakangnya itu cukup untuk sebagai resensi tentang di dalamnya. Tapi nanti itu terkait buku itu. Dan mesti hari ini, besok lusa nanti dikumpulkan saja. Itu saja terhadap buku itu. Intinya saya tidak mau Muslim mengerjakan perbuatan adatnya, tidak mengikuti tuntunan syariat. Maka itu buku kita mengajak ke arah sana supaya lebih bagus. Makanya dibaca-baca saja buku itu. Nanti di rumah dipelajari. Suatu saat ketemu di majelis bisa ditanya kalau ada yang tidak paham dari isi buku itu. Wallah. Itu ada tulisannya di situnya? Ada tulisannya? Tanggal berapa itu ya? 30. Oh iya 30. Kayaknya masih ketemu di majelis. Iya, dikumpulkan saja begitu. Ya begitu, yang lebih begitu. Gitu. Wallah. Nggih baik. Saya masih agak bingung masalah ada orang yang salah kalau kita nggak menegur dia kena dosa. Iya. Bisa nggak dibuat perhitungan gini? Kalau ditegur ternyata nanti malah membuat suatu masalah baru, dibandingkan besar mana untuknya besar masalah yang baru itu dengan dosanya menegur tadi, bisa nggak? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih, cara kita menegur ada proses. Kalau mengajak berbuat baik tanpa syarat, amar ma'ruf tanpa syarat. Tapi kalau nahi mungkar bersyarat. Nabi telah berikan prosedur yang benar. Bagaimana tahapan-tahapan itu? Dalam hadis yang sahih, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika dhaful iman. Ada tahapan-tahapan. Pertama kita tegur dulu. Kalau memang ternyata kita tegur itu adalah bakal menimbulkan kerusakan besar, kita hindarkan itu menegur. Cukup kita doain dengan kita punya lidah, doain biar dia itu berubah. Tapi kita tidak ada salahnya. Jangan sampai kita menyerah sebelum perang. Sampaiin dulu. Sesudah kita sampaiin, kemudian dia begini-begini. Besok lusa kita tidak usah tegur kesalahan dia. Kalau kemudian itu begitu. Kalau kita diamin aja, ya begini aja. Akibatnya bakal tambah parah. Karena itu perlulah kesalahan itu untuk kemudian diluruskan. Enggak cukup dengan hati saja. Ibarat kita demen sama perempuan, cukup di hati aja, ku cinta padamu. Enggak ngerti itu perempuan, enggak ngerti. Harus disampaikan omongannya. Kalau kita pengen ngelurusin orang, kita harus disampaikan juga bahwa Anda nih salah, yang benar nih begini, begini. Cuman Islam memberikan banyak cara bagaimana untuk meluruskan sebuah kesalahan. Contoh, jangan di muka umum. Begitu kita negurnya bisa berdua. Ini ada orangnya sholat salah nih, ya kita ajak aja ke kantin, ajak makan, kasih ngopi. Kalau dia ngerokok kasih aja dia rokok, baru tegur. Enggak marah dia, udah kenyang perutnya. Jadi caranya yang bagus lah kira-kira. Jadi banyak tahapan. Enggak langsung ke sana dulu. Betul. Kalau sampai ditegur menimbulkan mafsadat yang jauh lebih besar, tinggalkan itu menegur kalau sampai begitu. Karena itu salah satu prosedur menegur. Tapi jangan kita ke situ dulu sebelum kita menegur. Itu kekhawatiran jangan sampai kemudian berlebih dari sebuah tindakan mulia. Wallahu a'lam. Satu lagi.
dia sendiri juga. Kadang-kadang orang asal tahu dasarnya bahwa menegur kesalahan itu bagus, akhirnya dia nggak punya ilmu asal negur. Kalau ini salah tanpa ada dasar apa itu nanti akan membahayakan. Iya, karena itu tadi dikatakan ada tahapan. Tentu tahapan ini berarti ada ilmu untuk menuju tahapan itu. Semuanya ada ilmu. Berapa banyak orang langsung ngambil dari Quran dan hadis tanpa bersandar kepada ulama. Hadisnya sahih apa kagak? Hadisnya sahih apa kagak? Sahih apa kagak? Dia bodoh, tidak ngerti. Enggak semua hadis sahih menjadi hukum. Hadis, tapi kalau untuk hukum hadisnya harus sahih, tapi tidak semua hadis sahih menjadi hukum. Banyak hadis sahih yang udah nggak terpakai karena udah mansuh, teramandemen. Nggak sedikit, ratusan, bahkan ribuan. Boleh hadis itu sahih. Contoh, ada hadis sahih, aftarul hajimu wal mahjumu, batal orang yang nyuntik dan yang disuntik puasanya. Yang nyuntik batal, yang disuntik batal. Itu bunyinya begitu. Asal maknanya batal yang berbekam dan yang dibekam. Begitu asal maknanya. Membuang darah itu batal. Jadi donor darah lagi puasa, batal puasanya, dan yang mendonor batal. Hadisnya sahih. Hadisnya ini sahih. Ada ulama namanya Ibnul Jarud. Dia bilang ini nih dipakai hadis sahih. Ditentang mulai banyak. Ini sahih, tapi udah dicabut sama Nabi. Tidak batal dengan kita membuang darah. Tidak ada yang membatalkan. Begitu. Nabi yang ngomong. Itu dicabut sama Nabi. Udah enggak. Begitu. Nah, artinya segalanya memang perlu ilmu. Mau menegur, mau apa, ilmu itu ada peraturannya. Ada ilmunya. Maka orang disuruh ngaji sama Nabi, ya tujuannya berada ilmunya. Ngaji kita. Ngaji itu duduk di majelis taklim. Gurunya harus beneran. Kitabnya juga beneran. Majelisnya beneran. Jangan gurunya Mbah Google. Ditanya, ente pinter dari mana? Ya belajar dari Mbah Google. Begitu ya. Nggak jelas. Yang kayak begitu. Harus duduk di majelis ilmu. Majelis ilmu. Duduk. Gurunya benar, jelas dari mana dan dari mana dan dari mana. Itu segalanya butuh ilmu. Menegur ada ilmunya. Tanpa ilmu, Nabi aja ketika salah ditegur sama Allah. Begitu. Nabi pernah disindir sama Allah. Itu di juz 28 terakhir suratnya, baru menginjak juz 29. Nabi ditegur sama Allah. Nabi itu doyan madu odeng. Apa itu? Madu tawar. Senang banget Nabi minum madu. Bahkan pagi-pagi sebelum makan tuh, bangun tidur langsung minum madu. Sebelum kumur-kumur minum madu. Itu bikin cerdas. Otak kanannya bakal jalan cerdas. Begitu. Jadi enggak Pentium 2 jadul, hang. Begitu tuh. Udah kena virus, ini terupgrade. Kalau kemudian dia minum madu tiap pagi aja. Apalagi baca Al-Nasrah sebelum minum madunya begitu. Madu. Nabi suka madu. Salah satu istri beliau itu tidak suka sama madu. Nabi masuk, Nabi itu biasanya kalau ketemu istri kayak biasa bapak kerjanya itu mau kantor cium kening istrinya gitu. Nabi datang, dia Nabi cium istrinya. Istrinya bau dari mulut Nabi, bau madu. Bau apa ini? Begitu. Kata Nabi, madu. Baunya nggak enak banget, kata istrinya. Intinya orang kan macam-macam, ada yang nggak suka durian, ada yang nggak suka daging, nggak suka ayam, macam-macam. Namanya tabiat manusia. Ada orang yang nggak suka sama madu. Ini salah satu istri Nabi. Nggak suka. Kata Nabi, ente nggak suka? Iya nggak suka. Mulai hari ini madu haram. Begitu. Saya haram minum madu. Begitu. Begitu kata. Dan diomelin sama Allah. Turun ayat gara-gara kasus itu. Karena Nabi demi menyenangkan hati istrinya, Nabi mengharamkan madu. Ditegur oleh Allah. Suratnya namanya surat Tahrim. Juz 28 terakhir. Ya ayyuhan nabiy, lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik.
Wahai sang Nabi, ngapa ente haramin madu yang Allah udah halalin demi menyenangkan hati istri? Ente mau tinggalin aja, jangan pakai hukum haram, repot sama umatnya. Begitu. Jangan. Ya udah, kita nggak suka aja. Kayak saya nggak suka makan daging ayam, yang nggak suka lalu nggak kemudian menjadi haram. Jangan, bahaya begitu. Nggak suka aja. Ditegur Nabi. Saking hebatnya tuh Nabi memperlakukan keluarga yang tidak menyenangkan istri, tidak mau diperbuat. Kalau kita umpamanya, kita doyan nasi uduk semur jengkol. Begitu. Pulang ke rumah bini kita, bawa apa ini? Jengkol. Nggak enak banget baunya. Begitu. Kita mau nggak kira-kira mulai hari ini saya kagak bakal makan jengkol. Kita begitu nggak kira-kira? Kita begitu nggak? Kagak, kita melotot bisa. Lo suka amas kagak suka. Ini bau jengkol, lu telan aja. Mendingan gua cerai daripada dilarang makan jengkol. Begitu kita. Kan kurang ajar, parah banget. Begitu, parah banget. Gitu. Saya mau perbandingan rokok, maksud saya begitu. Ada perempuan gak suka rokok, lu telan aja. Lu suka mau kagak suka. Ada kita, gua berhenti kalau lu kagak suka. Ada begitu. Kan kagak ya, kagak. Emang mulia Rasulullah. Tuh begitu. Tapi enggak boleh ngaitin nama hukum. Begitu. Kalau nggak suka aja. Begitu. Artinya ada. Kalau salah ditegur, tapi caranya yang baik. Allah aja negur Nabi, ya ayyuhan Nabi. Yang bagus. Ada cara-cara yang bagus. Islam diatur bagaimana cara menegur. Tidak boleh kita mempermalukan di muka umum. Begitu. Sama kasus kayak Ustaz Hariri itu. Kan begitu. Berapa banyak di majelis ditanya kita. Kita tanya juga sama teman kita soulmate. Ketika ketemu dalam satu acara, bagaimana tuh temen ente itu? Mabok Pak Ustaz. Itu tukang soundnya lagi mabok. Minta digedein HP-nya itu, volumenya. Dia malah namanya orang mabok, ngomongnya sembarangan aja. Jadi akhirnya lu mabok begitu. Marah dia, karena dia mabok kagak ngerti itu sih itu. Yang namanya ngupload orang Kristen ya mau bagaimana? Penggalannya aja. Sebab Musalun nggak tahu, kita ikut aja begitu. Saya tanya itu sama soulmate waktu itu. Gimana temen ente itu? Begitu. Begini kejadiannya Ustaz. Oh iya. Sekedar tahu aja. Itu begitu. Itu nyata orang mabok. Jadi lagi mabok. Begitu. Itu bukan dia apa-apain dan dia kok artinya hadir di maulid di acara begini begitu. Itu yang nggak kedengaran suaranya. Jadi spekulasi, jadi orang banyak punya komentar berbeda-beda. Wallahu a'lam bihaqiqati. Sudah ya? Iya baik. Kita duduk di majelis ilmu baca Fatihah sebagai penutup ta'lim kita. Mudah-mudahan dengan duduk di majelis ilmu Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah mudahkan urusan-urusan kita. Allah kabulkan hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Mudah-mudahan kita dengan duduk di majlis ilmu Allah luaskan rezeki kita yang halal untuk berkah ibadah kepada Allah. Allah berikan keberkahan segala ikhtiar dan usaha kita. Allah angkat derajat kita, anak keturunan kita menjadi muslim yang soleh dan solehah, mengenal Allah dan Rasulnya, taat kepada Allah dan Rasulnya, hormat dan patuh kepada kita orang tua. Duduk di majlis ilmu menjadi sabab orang-orang tua kita yang telah mendahului kita, kubur mereka dijadikan raudhah min riyadil jannah. Senantiasa Allah curahkan rahmat keridhaan kepada mereka orang tua kita yang masih hidup. Dengan kita duduk di majelis ilmu Allah jadikan mereka, berikan kesehatan yang sempurna, panjang umur dalam taat kepada Allah. Allah mudahkan urusan mereka. Akhir hayat kita moga dianugerahi dengan husnul khatimah. Al-Fatihah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu wasallam ala khairil Muhammad wa rabbil alamin. Amin. Hada wa ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bukan buku. Next.